100, ini angka kredit integrasi, ditambahkan 25 ya dari predikat SKP, sehingga totalnya adalah 125,3. Yup, kantor kedua. Halo sobat kantor kedua, kita bertemu lagi dan pada video kali ini kita akan coba membahas penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi, di mana lampiran tabelnya bisa kita lihat untuk melakukan konversi itu di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya. Nah, kita langsung lihat. Ini matriks untuk memudahkan kita dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, di sini ada jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, di mana untuk rentang angka kredit lama atau konvensional ini bisa kita lihat di baris ini ya, di kolom ini ya teman-teman. Dan ini kita bisa lihat informasinya dari SK terakhir kita ya, SK fungsional terakhir, kan di situ ada tercantum berapa angka kredit kita ya. Kemudian untuk nilai dasar teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau dia jenjang pertama dia 100, jenjang kedua jenjang ahli muda dia 200, jenjang madya dia 400, dan jenjang ahli utama dia 850 ya. Terus bagaimana kita melakukan integrasi? Nah, di bawah sini sudah ada rumusnya nih. Caranya yaitu angka kredit integrasi itu didapat dari akumulasi angka kredit konvensional dikurang dengan nilai dasar ya. Dan akumulasi angka kredit konvensional kita dapat dari mana? Yang tadi kami sampaikan itu dari SK terakhir kita ya, SK fungsional terakhir kita. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini ada contoh ya. Di sini ada SK terakhir salah satu pemangku jabatan fungsional ya. Dia adalah adminkes ahli muda ya, pangkatnya penata tingkat 1, golongan 3D, nilai angka kreditnya 300,3 ya, 300,3. Kemudian bagaimana kita menghitung untuk konversinya ya. Nah, 300 ya, 300 itu merupakan akumulasi angka kredit konvensional dikurangi nilai dasar ya. Nilai dasar 200 dari mana kita dapat? Karena dia ahli muda, kemudian dia golongan ruangnya 3D ya, sehingga dia nilai dasarnya 200 dan didapatkanlah angka kredit integrasinya 100,3. Oke. Kemudian kalau kita mau melihat, karena posisinya dia sudah di 3D dan dia untuk selanjutnya untuk naik pangkat ke 4A, dia membutuhkan angka kredit 200 ya. Sehingga 200 dikurangi 100,3 yang angka kredit integrasi tadi, didapatkanlah 99,7 ya. Tapi ini baru dari konversi angka kredit. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dari SKP-nya ya. SKP, sehingga ini tadi ya, adminkes ahli muda, golongan ruangnya 3D ya, penata tingkat 1 ya. Dia mendapatkan SKP di akhir 2022 ya, dengan kategori predikatnya baik ya. Nah, kita lihat nih konversi predikat kinerja. Kalau baik itu dia 100% ya, sehingga ya koefisien angka kredit tahunan ya untuk golongan 3D ya, untuk ahli
ahli muda itu adalah 25. Nah, jadi predikat SKP 2022 ya dengan kategori baik 100% tadi ya dikali 25, ini koefisien angka kredit tahunan, sehingga didapatkanlah 25 angka kredit ya berdasarkan predikat SKP-nya tadi, yaitu pada predikat baik. Dan kumulatifnya ya, kumulatif angka kredit di tahun 2002 untuk pejabat Adminkes ahli muda pangkat penata tingkat 1 golongan 3D ini ya 100, ini angka kredit integrasi ditambahkan 25 ya dari predikat SKP, sehingga totalnya adalah 125,3 ya. Ya, seperti itu, mudah ya. Nah, kita hitung nih sekarang bagaimana kebutuhan untuk naik pangkatnya ke 4A ya. Tadi kita baru menghitung berdasarkan angka kredit integrasi. Nah, belum kita tambahkan ke kumulatif angka kreditnya ya dari predikat SKP. Tadi sudah kita ketahui bahwa dia membutuhkan 200 untuk naik ke 4A, sehingga 125 ya, 3 angka kredit di akhir tahun 2022 ya. 200 dikurang 125,3 masih membutuhkan 74,7 ya untuk naik pangkat ke 4A. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi aturannya. Karena dia tadi selain naik pangkat ya, dia juga akan naik jenjang ke madya ya. Itu salah satu bagian dari promosi ya. Ini di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya. Bentuk promosi itu ada dua, selain promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional, juga dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Persyaratannya untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional tadi ya, selain memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan, juga harus lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir ya. Jadi selain dia harus mengumpulkan angka kredit kumulatif sesuai yang dipersyaratkan ya, nah dengan predikatnya SKP-nya, predikat kinerjanya paling rendah baik, juga harus lulus uji kompetensi ya. Oke, baik teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.